gunungan aneka buah untuk merayakan malam pergantian tahun di Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga berdesakan untuk mengambil aneka buah hasil pertanian warga setempat. Sayangnya sejumlah anak-anak terjepit hingga harus dievakuasi petugas dari kerumunan warga. Namun kemeriahan malam tahun baru tak berhenti. Selanjutnya warga menggelar makan bersama di atas daun pisang di jalan raya sepanjang 5,4 km. Warga pun merasa senang karena pandemi COVID-19 membuat mereka sudah 2 tahun tidak menggelar perayaan tahun baru. Seru ya? Dulu pernah nggak kayak gini? Nggak pernah, baru sekali ini. Apa yang dirati apa? Harapannya semoga undangan ini bisa tambah baik. Selain merayakan pergantian tahun, acara berebut gunungan dan makan bersama ini juga wujud rasa syukur warga atas pembangunan jalan baru yang menghubungkan desa Kepadangan dengan sejumlah desa dan kecamatan di sekitarnya. Ini tadi kurang peresmian jalan juga, supaya jalan itu yang dilalui pengendara sama semua paling tidak meminim. Warga kemudian melanjutkan acara dengan pertunjukan kembang api untuk merayakan detik-detik pergantian tahun 2022 menuju 2023. Akibat curah hujan yang cukup tinggi, genangan setinggi 60 hingga 90 cm terjadi di Jalan Gaya Motor 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Ruas jalan sempat tidak bisa dilewati, pengendara pun harus mencari jalan alternatif lain. Genangan di lokasi terjadi akibat saluran air di lokasi tidak bisa menampung air hujan yang turun sejak pagi. Kendaraan untuk saat ini kita alihkan karena udah nggak memungkinkan banget gitu. Emang salurannya nggak berfungsi atau bagaimana, Bang? Kalau untuk salurannya berfungsi, mungkin karena airnya tinggi juga gitu. Untuk di kali besar juga mungkin udah tinggi juga. Ya jadi ya terjadilah banjir gitu. Kalau di sini emang seperti begini sih, Bang. Petugas PPSU pun langsung berjaga di lokasi. Mereka juga berusaha untuk mengalirkan air masuk ke dalam drainase dan membersihkannya agar tidak tersumbat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Jalan Raya Gunung Sahari menuju Pasar Senen terendam banjir setinggi 40 hingga 50 cm. Banjir kali ini bukan pertama kalinya terjadi. Jalan Raya Gunung Sahari menjadi langganan banjir setiap hujan deras. Buruknya saluran drainase membuat air hujan tidak bisa mengalir ke saluran air. Ya sering sih, nggak tergantung hujannya, Pak. Kalau hujannya deras, ya begini. Tapi nggak lama sih, paling juga 1 jam atau setengah jam lamanya ininya, Pak. Kayaknya sih, Pak, masalah di saluran air, karena mungkin penyedotan dari sananya kalau lancar sih cepet juga, Pak. Warga harus berhati-hati jika melewati jalan ini. Warga sebaiknya mengambil jalur kanan untuk menghindari ketinggian air. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Beginilah kondisi bantaran Sungai Beremi, Kota Pekalongan, Jawa Tengah tak mampu menampung air sehingga meluap ke permukiman warga. Banjir disebabkan intensitas hujan tinggi selama 2 hari berturut-turut hingga sungai meluap dan masuk ke perkampungan di sepanjang bantaran sungai. Ribuan rumah warga yang ada di Kelurahan Tirto dan Pasir Sari terendam banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Akibat banjir ini, aktivitas warga menjadi terganggu. Banjir juga merendam di sejumlah wilayah perkotaan di Kota Batik ini, seperti Medono, Podosugih, dan juga Banyurip. Banjir di wilayah ini disebabkan buruknya sanitasi sehingga aliran air hujan menjadi genangan banjir. Banjir sejak tadi pagi, mulai hujan itu sekitar jam 3 pagi habis subuh itu, kurang lebih 2 jam 3 jam banjir, hujan. Berfaktanya ini air naik, itu luapan dari
Sungai Bermi yang betul-betul banyak. Makanya ini sudah sampai hari ini. Warga dan tim gabungan BPBD, PMI, Polri mengevakuasi para lansia dan warga, juga balita di Kabupaten Pekalongan karena banjir mencapai 1 meter lebih. Petugas gabungan mengevakuasi korban banjir dengan perahu karet ke lokasi pengungsian sementara hingga banjir surut di sebuah gedung sekolah dasar, masjid, dan rumah warga yang tidak kebanjiran. Kini para pengungsi membutuhkan baju, alas tidur, selimut, obat-obatan, popok, susu untuk balita, serta air bersih dan MCK. Masih berjalan, kemarin malah tapi biasa warga kan kalau tempatnya belum sama sekali belum penuh masih susah dievakuasi. Kalau ini udah terlalu tinggi. Malah dari semalam. Ini malah bertambah tinggi banjirnya. Ini warga mengungsi kemana aja nih, Mas? Masjid? Ada yang di pantai, ada yang ke masjid. Sebagian. Warga berharap pemerintah bisa segera memberikan solusi untuk mengatasi langganan banjir tahunan ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Polisi mendatangi rumah Sri Kunarti di Dusun Protowetan, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kendal. Polisi mendapat laporan, nenek 63 tahun ini tewas di dalam kamar akibat terjebak banjir bandang. Awalnya keluarga mengira korban sempat menyelamatkan diri saat banjir bandang datang menerjang. Namun saat keponakannya kembali ke rumah, ia mendapati jenazah korban tergeletak di kolong meja. Tinggal sendirian. Tinggal sendirian. Itu pas banjir tadi gimana, Mas? Gimana? Pas banjir tadi sudah dicari. Sudah dicari, tapi ketemu. Ketemu ya. Jam berapa tadi Mas nyarinya, Mas? Itu, Mas? Sekitar jam 7:30. Oh, berarti pas banjir itu ya. Terus setelah itu ketahuannya maghrib mau dikasih makan. Terus malah ada yang lihat sudah nggak ada. Oh, jadi sembunyi di bawah kolong meja. Tim SAR dan BPBD setempat kemudian berupaya mengevakuasi jenazah korban yang terjebak di bawah meja. Setelah berhasil dievakuasi dari dalam kamar, petugas kemudian menyerahkan jenazah korban ke rumah sakit untuk dibersihkan sebelum akhirnya diserahkan kepada keluarga. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. PT KAI Daob 4 terus berupaya mengurai dampak banjir di stasiun Semarang, Tawang, Jawa Tengah. Genangan banjir di halaman luar stasiun mulai surut, namun ruang tunggu dan sejumlah ruangan di bagian dalam stasiun masih terendam banjir. Akibatnya banyak calon penumpang yang memilih menunggu kedatangan kereta di bagian luar stasiun yang terbebas dari banjir. KAI mengerahkan 5 unit pompa untuk menyedot air agar aktivitas di stasiun bisa segera kembali normal. Nah, pompa semua juga dikerahkan, pompa yang depan ada 4 nyala semua. Jadi tinggal pompa yang air yang dari dalam. Sebenarnya ada pompa dari dalam nyambung ke depan, cuman kayaknya kurang maksimal. Jadi kita tambah untuk pompa sehingga nanti untuk arus penumpang itu bisa lebih baik, bisa normal kembali. Banjir melanda stasiun Semarang Tawang sejak kemarin Sabtu 31 Desember 2022. Ruang tunggu utama dan peron stasiun tidak bisa digunakan karena terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Akibatnya kereta api juga tidak bisa melintas di stasiun Tawang karena tingginya air yang merendam rel dikhawatirkan dapat membahayakan perjalanan kereta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Insiden terjadi saat Wakil Bupati Kaur Bengkulu, Herlain Muhrim, menyalakan kembang api. Kembang api tersebut meledak dan menyebabkan jari Herlain terbakar. Wakil Bupati langsung dilarikan ke rumah sakit dan mengalami luka bakar serius. Wakil Bupati kini masih dirawat di RSUD M. Yunus, Kota Bengkulu yang berjarak 6 jam dari Kabupaten Kaur.
Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Nasib malang dialami sejumlah penghuni rumah kontrakan di Jalan Kompi Jenggot, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Di tengah kemeriahan malam tahun baru, motor dan sepeda milik sejumlah warga ini rusak akibat tertimpa balkon yang ambruk. Balkon yang terbuat dari beton dan besi ambruk saat sejumlah penghuni kontrakan merayakan malam pergantian tahun baru dengan membakar ikan. Diduga ambruknya balkon kontrakan ini akibat konstruksi yang sudah tua dan tak dirawat. Kan ada acara bakar-bakar, nah terus udah kita selesai, nah itu kita lewat itu udah ada runtuhan semen kecil-kecil awalnya, tapi udah ada bunyi kretek gitu, terus lama-lama bongkahannya tambah gede yang jatuh, nah itu udah mulai itu kita udah khawatir, jadi nggak lama setelah bongkahan gede jatuh itu langsung turun semua. Jadi adalah balkon di lantai 2 yang panjangnya 15 meter kali 1 meter yang ambruk dan sampai sekarang juga masih tergantung. Ya, ini musibahnya mungkin dari bangunan yang sudah lama dan juga mungkin lepas dari perawatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasusnya kini ditangani oleh Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Kepadatan arus lalu lintas di kawasan Puncak menuju Jakarta mulai terjadi sejak pukul 9 pagi tadi. Mayoritas wisatawan ingin segera kembali ke Jakarta karena aktivitas perkantoran sudah dimulai kembali pada hari Senin besok. Puncak kepadatan arus balik libur tahun baru diprediksi akan terjadi pada sore hingga malam hari. Sistem satu arah akan diterapkan secara situasional jika kemacetan semakin parah. Libur tahun baru kawasan Malioboro dipadati wisatawan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, libur tahun baru di Malioboro bebas dari pengetatan jumlah wisatawan yang masuk. Jalan Malioboro hingga titik 0 km kota Yogyakarta menjadi salah satu lokasi yang digunakan warga kota Yogyakarta dan juga wisatawan menghabiskan libur tahun baru. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan wisatawan di Malioboro. Tingginya minat wisatawan membuat kawasan Jalan Malioboro sangat ramai hingga menimbulkan kemacetan. Petugas kebersihan DKI Jakarta diperkirakan membersihkan 60 ton sampah di sepanjang kawasan Bundaran HI, Jalan Sudirman, MH Tamrin, dan Kota Tua di malam pergantian tahun. Tak hanya PPSU,
Petugas dari lingkungan hidup turut mengangkut sampah yang berserakan. Malam ini menerjunkan tidak kurang dari 3.160 BJLP Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu penanganan kebersihan malam tahun baru ini. Ini ada 14 truk, kalau masing-masing truk ada sekitar 3 hingga 5 ton, yang paling nggak sekitar 40 hingga 60 ton sampah per hari pada malam ini aja. Karena kita punya 14 truk sampah yang kita turunkan. Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 3.180 pasukan Orange untuk menangani sampah pada malam tahun baru di Jakarta. Sampah juga menumpuk di sejumlah sudut kota di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Sampah yang didominasi limbah plastik menumpuk di sejumlah titik, terutama di kawasan pedestrian Stadion Patriot Candrabaga. Selain plastik dan botol minuman, sisa potongan kembang api bahkan masih tercecer di jalanan. Petugas kebersihan Kota Bekasi mengaku kewalahan dalam membersihkan sampah yang berserakan. Bahkan petugas menyebut sampah kali ini bertambah 2 kali lipat dibandingkan pada tahun lalu. Di Bandung, Jawa Barat, sejumlah tempat keramaian menyisakan sampah yang berserakan pada Minggu pagi. Selain sampah plastik dan sisa makanan, petugas juga menemukan botol bekas minuman keras. Sejumlah warga yang tengah beraktivitas olahraga pun merasa terganggu dengan banyaknya sampah yang berserakan. Sudah barang tentu tradisi buang sampah sembarangan seperti ini bukanlah contoh yang baik. Sebagai masyarakat yang berbudaya, sudah seharusnya kita membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga berebut gunungan aneka buah untuk merayakan malam pergantian tahun di Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga berdesakan untuk mengambil aneka buah hasil pertanian warga setempat. Sayangnya sejumlah anak-anak terjepit hingga harus dievakuasi petugas dari kerumunan warga. Namun kemeriahan malam tahun baru tak berhenti. Selanjutnya warga menggelar makan bersama di atas daun pisang di jalan raya sepanjang 5,4 km. Warga pun merasa senang karena pandemi COVID-19 membuat mereka sudah 2 tahun tidak menggelar perayaan tahun baru. Seru ya? Dulu pernah nggak kayak gini? Nggak pernah, baru sekali ini. Apa yang dirati apa? Harapannya semoga undangan ini bisa tambah baik. Selain merayakan pergantian tahun, acara berebut gunungan dan makan bersama ini juga wujud rasa syukur warga atas pembangunan jalan baru yang menghubungkan desa Kepadangan dengan sejumlah desa dan kecamatan di sekitarnya. Ini tadi peraturan peresmian jalan juga, supaya jalan itu yang dilalui pengendara sama semua paling tidak meminimkan. Warga kemudian melanjutkan acara dengan pertunjukan kembang api untuk merayakan detik-detik pergantian tahun 2022 menuju 2023. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Beginilah kondisi bantaran Sungai Beremi, Kota Pekalongan, Jawa Tengah tak mampu menampung air sehingga meluap ke permukiman warga. Banjir disebabkan intensitas hujan tinggi selama 2 hari berturut-turut hingga sungai meluap dan masuk ke perkampungan di sepanjang bantaran sungai. Ribuan rumah warga yang ada di Kelurahan Tirto dan Pasir Sari terendam banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Akibat banjir ini, aktivitas warga menjadi terganggu. Banjir juga merendam di sejumlah wilayah perkotaan di Kota Batik ini, seperti Medono, Podosugih, dan juga Banyurip. Banjir di wilayah ini disebabkan buruknya sanitasi sehingga aliran air hujan menjadi genangan banjir. Banjir sejak tadi pagi, mulai hujan itu sekitar jam 3 pagi habis subuh itu, terus kurang lebih 2 jam 3 jam banjir hujan. Terus faktanya ini air naik, itu luapan dari Sungai Beremi yang betul-betul banyak, makanya ini sudah sampai hari ini. Warga dan tim gabungan BPBD, PMI, Polri mengevakuasi para lansia dan warga, juga balita di Kabupaten Pekalongan karena banjir mencapai 1 meter lebih. Petugas gabungan mengevakuasi korban banjir dengan perahu karet ke lokasi pengungsian sementara hingga banjir surut di sebuah gedung sekolah dasar, masjid, dan rumah warga yang tidak kebanjiran.
Kini para pengungsi membutuhkan baju, alas tidur, selimut, obat-obatan, popok, susu untuk balita, serta air bersih dan MCK. Masih berjalan dari kemarin malah. Tapi biasa warga kan kalau tempatnya belum sama sekali belum penuh, masih susah dievakuasi. Kalau ini udah terlalu tinggi. Malah dari semalam. Ini malah bertambah tinggi banjirnya. Ini warga mengungsi kemana aja nih, Mas? Masjid? Ada yang di pantai, ada ke masjid. Sebagian. Warga berharap pemerintah bisa segera memberikan solusi untuk mengatasi langganan banjir tahunan ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. PT KAI Daob 4 terus berupaya mengurai dampak banjir di stasiun Semarang, Tawang, Jawa Tengah. Genangan banjir di halaman luar stasiun mulai surut, namun ruang tunggu dan sejumlah ruangan di bagian dalam stasiun masih terendam banjir. Akibatnya banyak calon penumpang yang memilih menunggu kedatangan kereta di bagian luar stasiun yang terbebas dari banjir. KAI mengerahkan 5 unit pompa untuk menyedot air agar aktivitas di stasiun bisa segera kembali normal. 2 kereta mengalami penyesuaian pola melalui jalur selatan, yakni kereta api berantas harus memutar ke lintas selatan menjadi Pasar Senen, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Blitar. Dan kereta api Brawijaya melalui lintas selatan menjadi Gambir, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Malang. Nah, pompa semua juga dikerahkan, pompa yang depan ada 4 nyala semua. Ini tinggal pompa yang air yang dari dalam. Sebenarnya ada pompa dari dalam nyambung ke depan, cuman kayaknya kurang maksimal. Jadi kita tambah untuk pompa sehingga nanti untuk arus penumpang itu bisa lebih baik, bisa normal kembali. Banjir melanda stasiun Semarang Tawang sejak kemarin Sabtu 31 Desember 2022. Ruang tunggu utama dan peron stasiun tidak bisa digunakan karena terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Akibatnya kereta api juga tidak bisa melintas di stasiun Tawang karena tingginya air yang merendam rel dikhawatirkan dapat membahayakan perjalanan kereta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Cuaca buruk sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia di penghujung tahun 2022. Bahkan BMKG berulang kali memberikan peringatan potensi cuaca ekstrim selama periode Natal dan Tahun Baru. Perakiraan cuaca atau cuaca ekstrim yang terjadi itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu hujan lebat sampai ekstrim. Kemudian yang kedua adalah banjir rob atau banjir pesisir atau rob ya. Terus kemudian tinggi gelombang dan satu lagi adalah angin kencang. Namun momen pergantian tahun di Jakarta dan sekitarnya berlangsung meriah tanpa diguyur hujan. Pencegahan hujan di Jabodetabek dilakukan dengan teknologi modifikasi cuaca. Sedikitnya 30 ton garam disemai menggunakan 2 pesawat dari Skuadron Udara 4 Lanut Abdul Rahman Saleh Malang. Puluhan ton garam ditabur di langit wilayah perairan Selat Sunda agar awan-awan yang membawa hujan tidak turun di wilayah Jabodetabek. Modifikasi cuaca ini terbukti sukses. Sejak menjelang tutup tahun 2022 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, 1 Januari 2023, kembang api semarak menghiasi langit ibu kota. Di Bundaran HI, hujan sempat turun pada sore hari, namun pesta kembang api pada momen pergantian tahun bisa dinikmati masyarakat dengan nyaman tanpa hujan. Tim Liputan iNews melaporkan. Berita menarik dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 pilihan lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita di
beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Ukrorima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Insiden terjadi saat Wakil Bupati Kaur Bengkulu, Herlain Mufrim, menyalakan kembang api. Kembang api tersebut meledak dan menyebabkan jari Herlian terbakar. Wakil Bupati langsung dilarikan ke rumah sakit dan mengalami luka bakar serius. Yang berjarak 6 jam dari Kabupaten Kaur. Nasib malang dialami sejumlah penghuni rumah kontrakan di Jalan Kompi Jenggot, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Di tengah kemeriahan malam tahun baru, motor dan sepeda milik sejumlah warga ini rusak akibat tertimpa balkon yang ambruk. Balkon yang terbuat dari beton dan besi ambruk saat sejumlah penghuni kontrakan merayakan malam pergantian tahun baru dengan membakar ikan. Diduga ambruknya balkon kontrakan ini akibat konstruksi yang sudah tua dan tak dirawat. Kan ada acara bakar-bakar, nah terus udah kita selesai, nah itu kita lewat itu udah ada runtuhan semen kecil-kecil awalnya, tapi udah ada bunyi kretek gitu, terus lama-lama bongkahannya tambah gede yang jatuh, nah itu udah mulai itu kita udah khawatir, jadi nggak lama setelah bongkahan gede jatuh itu langsung turun semua. Jadi ada balkon di lantai 2 yang panjangnya 15 meter kali 1 meter yang ambruk dan sampai sekarang juga masih tergantung. Ya, ini musibah ya, mungkin dari bangunan yang sudah lama dan juga mungkin lepas dari perawatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasusnya kini ditangani oleh Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tidak seperti biasanya, hari pertama di tahun 2023, wisata Kota Tua sepi pengunjung. Hal ini dikarenakan Jakarta hujan sejak pagi. Petugas memperkirakan pada sore ini pengunjung baru akan memadati Kota Tua untuk berlibur. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, Kota Tua telah menyiapkan petugas keamanan dan kebersihan yang berjaga di sekitar wilayah Kota Tua. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews.
Tembok halangi jalan dibongkar petugas. TNI AL bersihkan puing sisa kebakaran. Mobil SUV anti kolektor rela kerogoh kocek miliaran rupiah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, diduga tak terima tanah miliknya dijadikan warga akses jalan tanpa izin, seorang warga di Jalan Panca Usaha, Lorong Anggrek, Palembang memasang tembok beton di akses jalan menuju rumah warga. Pemasangan tembok beton ini sempat viral di media sosial. Aksi pemasangan tembok beton oleh seorang warga yang mengaku pemilik tanah ini terjadi di Jalan Panca Usaha, Lorong Anggrek, Kecamatan Seberang Ulu 1. Foto pemasangan tembok beton yang diunggah di media sosial ini pun sempat viral karena akibat pemasangan tembok tersebut, sejumlah warga mengeluh kesulitan menuju rumah mereka. Menurut keterangan warga yang mengaku memiliki tanah, pemasangan tembok tersebut terjadi pada bulan Oktober lalu, namun baru viral saat ini. Pemasangan tembok tersebut karena tak terima tanah miliknya dijadikan warga akses jalan tanpa izin. Jalan ini kita temukan, misalnya kan, boleh dah, nah itu. Jadi mereka tidak izin lagi sama Bapak? Tidak izin. Itu kan ado yang jalan itu kan dicor. Nah yang jembatan layang itu yang baru. Itu ada jembatan layang itu. Betiang dia. Nah itulah punya pembatasan gitu, tanah gitu. Aku tuh menunjuk adik aku itu jalan bukan menunjuk mereka. Sebelumnya pembongkaran itu sudah ada pemberitahuan dulu Pak ya? Dalam bentuk apa Pak pemberitahuannya? Surat 3 kali panggilan. Terus? Sudah surat 3 kali panggilan, baru kita adakan musyawarah pembongkaran. Alasan Pak Abdullah atau ke bawah itu tanah pribadi. Itu Pak ya. Setelah dilakukan mediasi oleh lurah setempat, tembok beton dengan tinggi hampir mencapai 1 meter dirobohkan oleh Satpol PP Kota Palembang dan di backup polisi dan TNI. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pasca kebakaran di Komplek TNI AL Arafuru, Ilir Timur 2 Kota Palembang yang bertepatan pada malam tahun baru, pada Minggu pagi ratusan personil TNI AL dikerahkan membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Minggu pagi, 100 personil TNI Angkatan Laut dikerahkan guna membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Tidak ada barang yang tersisa. Secara gotong royong, personil mengangkut sisa barang yang terbakar, diantaranya sisa kayu-kayu beruntuhan, atap seng, dan barang-barang lainnya diangkut menggunakan truk milik TNI AL. Rencananya, 2 rumah yang terbakar akan direhab, namun dari hasil pemeriksaan pasca kebakaran, bangunan tersebut sudah tidak memungkinkan untuk dibenahi. Selain bangunan yang sudah tua, dampak dari kebakaran bisa menyebabkan bangunan runtuh. Untuk memilih aman, bangunan tersebut dirobohkan dan akan dibangun lagi untuk segera ditempati. Sesuai perintah pimpinan Angkatan Laut, tim fasilitas Angkatan TNI AL melakukan pengukuran lahan serta perhitungan pembangunan untuk membangun rumah tersebut. Sebelumnya, bertepatan malam pergantian tahun, kebakaran melanda Komplek TNI AL Arafuru di Jalan Mayer Laut Wiratno, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur 2 Kota Palembang. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam dikerahkan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Ramainya warga yang ingin menyaksikan pergantian tahun 2022 menuju tahun 2023 sekaligus menyaksikan gemerlapnya pesta kembang api ternyata berdampak dalam peningkatan omset para pedagang yang ada di sekitar pelataran Benteng Kota Besar Palembang.
Ramainya warga yang memadati ikon kota Palembang yakni pelataran Benteng Kota Besar untuk menyaksikan pergantian tahun 2022 menuju tahun 2023 sekaligus menikmati pesta kembang api berdampak meningkatnya penjualan para pedagang. Omset yang mereka dapatkan di malam tahun baru berkali-kali lipat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Salah satunya dialami Hamdani, pedagang kacang di sekitar pelataran Benteng Kota Besar Palembang. Dirinya mengungkapkan bahwa dagangannya laris manis. Jika biasanya hanya membawa 20 kg kacang, namun tidak pernah habis, namun di malam tahun baru ia membawa lebih banyak kacang dan dagangannya pun terjual dengan cepat. Kalau tahun baru emang lumayan bener jualannya. Lumayan ramai ya? Kita bawa agak lebih banyak, kalau hari biasa paling 20 kilo. 20 kilo? Iya. Kalau tahun baru ini agak lebih gitu. Laku juga agak mendingan. Lumayan ya? Ya lumayan. Oh iya. Alhamdulillah lumayan. Mungkin... Nah, bergoyor kan kayak itu jualannya. Ramai Bu ya? Ramai. Ini tiap malam, tiap hari di sini atau pas malam tahun baru? Tiap tahun, Mbak. Tiap tahun? Iya, tahun baru Mbak yang sini. Sebelumnya kita kerja hari-harinya apa, Mbak? Dengan dicabutkannya PPKM diharapkan perekonomian akan kembali normal dan aktivitas masyarakat dapat pulih seperti semula. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. PMD siap gelar Pilkada serentak tahun 2023, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya dakwah Hati akan tercapai. Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita wok-wok ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita wok-wok ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah atau DPMDD Kabupaten Oki telah melaksanakan seluruh kegiatan di tahun 2022. Di tahun 2023 mendatang, DPMDD Oki siap kembali menggelar pilkada serentak. Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah atau DPMDD Kabupaten Oki menyelesaikan semua program kerja yang ada. Tidak ada pekerjaan rumah atau PR yang tertunda sehingga semuanya sudah rampung 100%. Sengketa pilkades yang ada di 3 desa sudah diselesaikan dengan baik. Kepala Dinas PMD Kabupaten Oki, Ari Mulawarman mengatakan, tersalurnya tunjangan perangkat desa, kemudian realisasinya kegiatan tanah desa dengan baik. Lalu pengembangan dan pembinaan potensi yang ada di desa, serta peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa menjadi program utama PMD Kabupaten Oki di tahun 2022. Luasnya wilayah Kabupaten Oki menjadi salah satu kendala karena memakan waktu dan biaya ke lapangan. Baik camat, kepala desa maupun lurah serta masyarakat diminta untuk mendukung penuh kegiatan yang ada agar roda perekonomian masing-masing wilayah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Kerjaan rumah sudah selesaikan untuk pelaksanaan sengketa pilkades yang kemarin tertunda sebanyak 3 desa sudah diselesaikan di tahun 2022. Ke depan di tahun 2023 kita akan melaksanakan kegiatan pilkades serentak, tentu saja membutuhkan konsentrasi yang sangat baik dan besar agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Harapannya Oki menjadi lebih baik, setiap aparatur sipil negara yang ada di PMD dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tahun 2023, Kabupaten Oki akan kembali melaksanakan kegiatan pilkades serentak sehingga perlu persiapan dan perencanaan yang ekstra. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, ada lomba unik yang dilakukan petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yakni lomba menangkap tikus di sawah secara beramai-ramai. Festival yang diberi nama Gebrak Tikus berhasil menangkap ratusan tikus sawah. Demi memberantas hama tikus di sawah, para petani ini menangkap tikus secara bersama-sama anggota kelompok taninya. Bahkan tradisi menangkap hama tikus ini dijadikan sebuah festival yang diberi nama Gebrak Tikus untuk menyemangati para petani memburu tikus-tikus sawah. Hasilnya, ratusan hama tikus pun berhasil ditangkap. Bagi kelompok tani yang paling banyak menangkap tikus dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah berupa alat pertanian, pupuk, dan saprodi pertanian lainnya. Gebrak tikus dilakukan usai panen padi di Kecamatan Lempuing Jaya yang dikenal lumbung padi di Kabupaten Oki. Berapa banyak, Pak, tikus yang kita dapatkan, Pak? Banyak, 500-an. 500-an ya. Berapa kelompok, Pak, yang turun dia? 5 kelompok. 5 kelompok ya.
Jadi setiap kelompok bisa dapat 100 lebih bisa lah, perkiraan Pak. Di wilayah kerja kami ini memang ada tradisi unik ini, yaitu festival geprak tikus. Nah, jadi tikus ini sudah menjadi hama. Jadi kita buat festival agar ke depan ketika kita musim tanam lagi, hama-hama ini bisa terkendali. Jadi kita lombakan pada hari ini, masyarakat semua turun ke sawah masing-masing mencari tikus sebanyak-banyaknya. Gebrak tikus ini akan dijadikan agenda rutin petani dengan harapan hama tikus diminimalisir sehingga produksi padi semakin meningkat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Demam bola pasca Piala Dunia masih terasa di Kecamatan Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar. Turnamen sepak bola digelar sebagai hiburan rakyat sekaligus ajang silaturahmi antar masyarakat pecinta sepak bola. Demam sepak bola Piala Dunia masih dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini. Sejumlah pecinta sepak bola hadir mengikuti turnamen sepak bola yang diselenggarakan di Dusun Talang Kelapa, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Para pemain berlaga berusaha mencetak gol untuk menjadi pemenang dalam turnamen yang digelar tahunan ini di Dusun Talang Kelapa tersebut. Turnamen ini menjadi ajang hiburan rakyat dan hiburan rakyat pecinta sepak bola. Masyarakat antusias hadir dan bergembira menyaksikan pertandingan yang diikuti oleh para pemuda-pemuda dari Kecamatan Talang Kelapa. Selain sebagai ajang hiburan rakyat dan silaturahmi, ajang sepak bola ini juga untuk menjaring atlet sepak bola muda yang ada di Kecamatan Talang Kelapa. Terkhususnya kalau untuk di wilayah kami di RT 14 sangat antusias Pak. Ya, seluruh warga mensupport dan mendukung untuk kegiatan ini, dan kami berharap kepada pihak-pihak terkait untuk terus memfasilitasi dan memberi peluang kepada seluruh masyarakat khususnya anak-anak muda untuk mengembangkan bakatnya di bidang olahraga. Mensupport untuk masyarakat ini sangat terhibur kan. Dengan adanya laga ini kan mempererat silaturahmi antara kita olahraga, khususnya bola kaki. Masih demam Piala Dunia juga ya masih mungkin ya? Iya, masih bawaannya. Masih bawaannya ya. Masyarakat berharap turnamen ini terus digelar agar menciptakan keakraban para pecinta sepak bola. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi mobil SUV antik kolektor rela rogoh kocek miliaran rupiah. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat aku. Manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan bagaimana situasi terkini. Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Kau patahkan
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Musim libur tahun baru 2023 di Kota Pagar Alam. Toko oleh-oleh khas Pagar Alam ramai pembeli dari wisatawan berbagai daerah. Produk khas Pagar Alam, kopi dan teh jadi buruan wisatawan. Libur tahun baru 2023, wisatawan terpantau ramai untuk berlibur di Kota Pagar Alam. Hal ini menjadi berkah bagi penjual oleh-oleh yang ada di kaki Gunung Dempo di Dusun Pagar Jaya, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Wisatawan dari luar daerah mayoritas membeli produk lokal, baik kerajinan tangan maupun produk makanan dari UMKM seperti kopi dan teh untuk dibawa sebagai oleh-oleh khas dari Kota Pagar Alam. Salah satunya wisatawan asal Kota Palembang, Vela Habibah, mengatakan liburan bersama keluarga di Pagar Alam sangat menyenangkan. Untuk oleh-oleh dibawa pulang ke daerah asal, ia bersama keluarga membeli kopi dan teh serta berbagai macam produk makanan lokal. Alhamdulillah liburan di Pagar Alam sangat menyenangkan, yaitu kami mengunjungi banyak tempat wisata yang ada di Pagar Alam. Setelah kami berlibur, kami tidak lupa membeli oleh-oleh. Salah satu tempat oleh-oleh kami kunjungi yaitu Pusat Oleh-oleh Habara 99. Macam yang kami beli yaitu ada kopi, kemudian ada teh khas Pagar Alam, kemudian dari keripik macam-macam keripik ya, dari keripik pisang untuk oleh-oleh orang-orang yang di rumah. Ini banyak wisata dari luar, mereka mencari produk-produk UMKM Kota Pagar Alam di Pusat Oleh-oleh ini seperti kopi, teh, bandrek, dan cemilan keripik beraneka ragam keripik. Luar biasa peningkatannya dibanding hari biasa karena begitu banyak mereka berkunjung sini dan pembeli juga meningkat dibanding hari biasanya. Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Pagar Alam, kelihatan perekonomian masyarakat meningkat, baik bagi pedagang maupun pemilik tempat wisata. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Fahman, iNews melaporkan. Mobil jenis sport utility vehicle seperti Jeep dan hardtop ternyata banyak menarik minat kolektor mobil yang ada di tanah air.
Mobil SUV jenis Jeep dan hardtop yang diproduksi pada era tahun 70-an hingga tahun 80-an paling banyak dicari oleh kolektor. Harganya di kalangan kolektor mobil bahkan bisa menembus angka miliaran rupiah. Dalam beberapa tahun terakhir, mengoleksi mobil jenis sport utility vehicle antik seperti Jeep dan hardtop ternyata banyak digemari oleh kolektor mobil di tanah air. Seperti yang dilakukan oleh Alfahori dan rekan-rekannya ini, selain menggemari mobil antik jenis Jeep dan hardtop, Alfahori yang seorang pengusaha ini juga telah mengoleksi sebanyak 13 unit mobil antik jenis Jeep dan hardtop yang diproduksi pada rentang waktu tahun 70-an hingga 80-an. Belasan koleksi mobil antiknya ini disimpan di sebuah galeri yang ada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Dari belasan koleksi yang ada di galeri ini, mobil jenis Jeep Mercy dan hardtop VJ4344 termasuk mobil paling antik dan langka. Pasalnya, kedua jenis mobil ini paling jarang dan susah ditemui di Indonesia. Mobil yang tidak banyak mengalami perubahan bentuk serta memiliki mesin yang masih orisinil paling banyak dicari para kolektor. Harganya pun cukup tinggi, berkisar di angka 200 juta rupiah hingga mencapai 1 miliar rupiah. Prinsipnya ini mobil bodi sama, ya mesin juga tidak banyak mengalami perubahan. Kalau mesin tahun 1960 sampai 74 itu menyenang mesin F1, itu cc-nya 3.900. Pasca tahun 75 sampai 83, tergantung ya suasana batin. Ya. Kalau dia hobi, relatif. Kalau dia hobi, sama-sama hobi, ya bisa kayak MJ. Untuk perawatan mobil SUV antik ini juga membutuhkan perawatan cukup ekstra. Pasalnya, untuk mendapatkan suku cadang asli saat ini cukup sulit dan langka di pasaran. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kami pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19